Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perihal roda gigi dan bekas untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah agama musik. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Fauzul Rozi, dari kelas B2 Teknik Mesin dengan NPM 237023581. Saya Muhammad Prayoga dari kelas B2 dengan IPM 237023662. Lalu saya Mary Widiasto dari kelas B2 dengan IPM 22702357. Baik, saya akan menjelaskan soal pegas. Pegas itu adalah sebuah benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis, atau juga bisa didefinisikan sebagai benda elastis yang fungsi utamanya adalah untuk berdeformasi di bawah beban dan kembali ke bentuk aslinya ketika beban tersebut dihapus. Jadi secara praktis, sebagian besar pegas terbuat dari logam, dan dari pegas tersebut proporsi terbesar adalah bagian baja karbon bulus. Selanjutnya material pegas yang ideal adalah material yang memiliki kekuatan atau ultimate yang tinggi sehingga kekuatan atau yieldnya tinggi dan modulus elastisitas atau modulus geser yang rendah untuk menyediakan kemampuan penyimpanan energi yang maksimum. Jadi pegas dapat dibuat dari berbagai jenis bahan sesuai pemakaiannya, bisa bahan baja atau dengan bahan baja dengan penambang lingkaran-lingkaran, atau yang paling banyak dipakai saat ini material itu. Soalnya jenis-jenis pegas, ada banyak jenis-jenis pegas. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pegas tekan. Pegas tekan adalah jenis pegas yang dirancang untuk memberikan gaya tekan atau dorongan saat ditekan atau dikompresi. Fungsinya untuk menyimpan energi potensial saat dikompresi dan kemudian melepaskan saat tekanan dilepaskan. Selanjutnya yaitu pegas tarik, merupakan jenis pegas yang dirancang untuk memberikan gaya tarik atau renggangan saat ditarik atau diperpanjang. Jadi saat ditarik, pegas tarik menyimpan energi potensial dalam bentuk renggangan dan akan menghasilkan gaya yang berlawanan dengan gaya tarik ketika ditarik lebih lanjut atau ketika beban dilepaskan. Selanjutnya pegas puntir. Pegas puntir terbuat dari kawat logam yang ditenun atau dibentuk menjadi bentuk spiral atau coil. Pegas ini adalah pegas yang dirancang untuk menanggapi gaya torsi atau putaran. Pegas puntir digunakan dalam berbagai aplikasi di mana respon terhadap torsi atau putaran diperlukan, seperti dalam sistem suspensi kendaraan, peralatan listrik, dan alat pengukur. Selanjutnya pegas foul. Pegas foul itu jenis pegas spiral yang terbuat dari strip logam yang ditekuk dalam bentuk spiral atau coil yang megah. Pegas foul sering digunakan di mana respon terhadap tekanan atau tarikan yang berulang diperlukan, seperti suspensi kendaraan dan mekanisme penutup pintu. Selanjutnya itu pegas daun. Itu terdiri dari beberapa lembaran logam yang dipasang bersama-sama dan membentuk lapisan bertumpuk. Jenis pegas ini bekerja dengan cara merespon tekanan atau beban dengan melengkung saat ditekan dan kembali ke bentuk aslinya saat beban dilepaskan. Ya, pegas daun ini sering digunakan dalam suspensi truk trailer dan kendaraan berat lainnya. Selanjutnya yaitu pegas piring, yang terdiri dari cakram logam berlapis yang dipasang bersama dan memberikan karakteristik pegas. Pegas piring biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan absorpsi kejut seperti suspensi kendaraan off-road dan industri. Selanjutnya itu pegas cincin. Pegas cincin adalah pegas khusus yang umumnya terdiri dari bahan karet atau plastik yang elastis. Jadi pegas cincin ini sering digunakan dalam aplikasi di mana peredaman getaran atau isolasi dibutuhkan, seperti pada peralatan elektronik, mesin, atau bahkan dalam aplikasi industri yang lebih besar. Selanjutnya lagi yaitu pegas batang puntir. Pegas ini jenis pegas yang terbuat dari batang logam lurus yang diatur secara paralel dengan jarak tetap di antara mereka. Jadi pegas batang puntir ini bekerja dengan cara memberikan gaya restoratif ketika batang-batang itu digeser atau ditekan bersama-sama. Pegas batang puntir sering digunakan dalam mekanisme geser, pengunci atau peralatan yang memerlukan stabilitas atau konsentrasi dalam aplikasi gaya lateral. Selanjutnya pegas kompresi.
bisa kita lihat pada gambar di presentasi ini menunjukkan dua jenis pegas kompresi alternatif yang menggunakan konvensi gambar. Konvensi dalam setiap kasus adalah untuk menggambar dua putaran pertama dan terakhir dari pegas dan kemudian menghubungkan ruang di antaranya dengan garis rantai tipis. Representasi yang disederhanakan menunjukkan pengumparan pegas digambar sebagai garis tunggal. Lalu untuk gambar yang selanjutnya menampilkan 4 formulasi ujung yang paling populer yang digunakan pada proses kompresi. Jika memungkinkan, penggilingan harus dihindari karena hal itu dapat meningkatkan biaya pegas secara signifikan. Lalu untuk gambar yang menunjukkan pilihan pegas kompresi, termasuk pegas katup untuk mesin diesel dan pompa injeksi juga ada pada gambar dan presentasi ini. Selanjutnya itu pegas datar. Pegas datar biasanya terbuat dari baja dalam kondisi anil dan kemudian diperlakukan panas, namun jenis yang lebih sederhana tanpa tikungan seringkali dapat dibuat lebih ekonomis dari bahan yang telah di-pre-hardened atau ditempa hingga kekerasan akhir yang diperlukan. Selanjutnya itu ada pegas torsi. Pegas torsi itu seperti pada gambar yang tampil pada presentasi ini, konvensi gambar untuk silinder right hand helical torsion spring ditunjukkan dalam gambar A menunjukkan konvensi gambar biasa, gambar B menunjukkan cara penampilan pegas dalam sebuah potongan, dan gambar C memberikan representasi yang disederhanakan. Ada pegas helix dan selanjutnya ada pegas piringan atau disk. Untuk sambungan baut, sebuah bentuk pegas kompresi yang sangat sederhana menggunakan cakram bergelombang yang terbuat dari baja pegas meskipun bahan lain dapat ditemukan. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar pegas dalam gambar teknik. Jadi ada beberapa cara dalam menggambar pegas dalam gambar teknik. Yang pertama ada persiapan penyusunan atau jenis pegas yang ingin Anda gambar, misalnya pegas coil, daun atau balut, dan tentukan posisinya dalam gambar. Pastikan Anda memiliki alat gambar yang diperlukan, seperti kertas gambar, pensil, penggaris, dan pemakas. Yang kedua, tentukan posisi pegas. Tentukan lokasi dan posisi pegas dalam gambar teknik. Hal ini sangat penting karena pegas sering menjadi bagian dari mekanisme kompleks yang membutuhkan penempatan yang tepat untuk berfungsi dengan baik. Yang ketiga, yaitu tentukan spesifikasi pegas. Sertakan spesifikasi pegas dalam gambar seperti bahan, dimensi, dan toleransi. Ini penting untuk memastikan bahwa pegas diproduksi dengan akurat sesuai dengan kebutuhan desain. Lalu selanjutnya, sesuaikan proporsi dan ukuran. Pastikan bahwa proporsi dan ukuran pegas Anda sesuai dengan skala yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah berikan anotasi. Tambah anotasi ini atau catatan di sekitar simbol pegas untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca gambar. Ini bisa mencakup informasi tentang gaya pegas, beban yang diperlukan untuk deformasi, atau instruksi perakitan. Lalu periksa dan koreksi. Periksa ini secara keseluruhan untuk memastikan bahwa simbol pegas dan informasi terkait lainnya ditampilkan dengan benar. Koreksi jika diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksempurnaan. Lalu yang terakhir adalah finalisasi. Setelah memastikan bahwa gambar pegas sesuai dengan spesifikasi, Anda dapat memberikan garis-garis akhir dengan pensil lebih gelap atau tinta sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang roda gigi. Roda gigi adalah salah satu elemen mekanis yang digunakan untuk mentransfer gerakan atau torsi dari satu bagian mesin ke bagian lainnya. Yang secara terpisah, roda gigi biasanya terbuat dari logam seperti baja atau besi dan digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mesin, industri, hingga peralatan rumah tangga. Fungsi roda gigi meliputi mengubah torsi, mengubah kecepatan transmisi gerakan, dan pengaturan arah gerakan. Macam-macam roda gigi, yaitu roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi ganda, roda gigi dalam, pion dan batang gigi, roda gigi kerucut lurus, roda gigi kerucut spiral, roda gigi permukaan, roda gigi miring silang, roda gigi cacing silindris, serta roda gigi cacing globoid, dan juga roda gigi hipoid. Berikut penampakan gambarnya. Kemudian untuk klasifikasi roda gigi ada 3, yaitu roda gigi dengan poros sejajar, roda gigi dengan poros perpotongan, roda gigi dengan poros silang.
Pada tabel dapat dilihat bahwa roda gigi dengan poros sejajar adalah jenis roda gigi di mana poros roda gigi atau satu berjalan sejajar dengan poros roda gigi yang lainnya. Sedangkan roda gigi dengan poros berpotongan yaitu jenis roda gigi di mana poros roda gigi satu berpotongan atau berpotongan dengan poros roda gigi yang lainnya. Kemudian roda gigi dengan poros silang yaitu jenis roda gigi di mana poros roda gigi atau di mana poros roda gigi dengan poros silang yaitu jenis roda gigi di mana poros roda gigi satu melintasi atau menyeberangi poros roda gigi yang lainnya. Kemudian cara menggambar roda gigi dalam gambar teknik. Pertama, tentukan spesifikasi. Mulailah dengan tentukan spesifikasi roda gigi yang akan Anda gambar. Kemudian persiapkan alat. Pastikan Anda memiliki semua alat yang diperlukan untuk menggambar roda gigi seperti kertas, pensil teknik, penghapus, penggaris, kompas, maupun pembaris sudut. 3. Tentukan skala gambar. Ya, skala gambar yang sesuai untuk gambar Anda. Anda bisa menggunakan skala 1:1 atau memilih skala yang lebih kecil tergantung pada kebutuhan desain dan ukuran kertas gambar. Kemudian yang keempat, gambar lingkaran dasar. Gunakan busur atau kompas untuk menggambar dua lingkaran yang mewakili diameter luar dan dalam roda gigi. Pastikan lingkaran dalam berada di tengah lingkaran luar untuk menentukan pusat roda gigi. Kemudian yang kelima, tentukan jumlah gigi. Bagi lingkaran luar menjadi sejumlah bagian yang sesuai dengan jumlah gigi yang diinginkan. Kemudian gambar garis-garis lurus dari titik-titik ini ke pusat lingkaran untuk menentukan posisi gigi. Lalu gambar gigi-gigi tersebut. Gunakan penggaris untuk menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan garis-garis yang ada di gambar sebelumnya. Pastikan gigi memiliki bentuk yang konsisten dan proporsional. 7. Tambahkan detail lainnya. Tambahkan elemen nilai tambah seperti diameter, dasar gigi, sudut helix, atau sudut kemiringan. Kemudian tambahkan sumber roda gigi dan tanda-tanda ukuran lainnya sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, anotasi. Beri label pada komponen-komponen penting seperti diameter pitch, jumlah gigi, dan dimensi lain kunci lainnya. Anotasikan juga detail-detail lain yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Lalu penyelesaian. Setelah memastikan semua detail tepat, perhalus garis kontur akhir menggunakan pensil hitam atau pen tinta. Lalu finalisasi. Pastikan gambar Anda rapi dan sesuai dengan standar gambar teknik yang berlaku.